Saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah promoting good relationship. Yuk kita katakan sama-sama, promoting good relationship atau mempromosikan hubungan yang baik. Ya, kita perlu tahu sebagai anak Tuhan, jadi orang percaya, hal yang harus diubah bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan sesama. Simpel aja, kehidupan kekristenan itu seperti salib. Ya, hubungan dengan Bapa harus benar, dengan yang di atas harus benar, dengan horizontal juga harus benar, sudah. Mari kita akan lihat Roma 12 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita akan baca sama-sama ya, 2, 3, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Alkitab mengatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya kita harus mempromosikan atau mengupayakan, mengusahakan perdamaian, hubungan yang baik dengan semua orang, saudara. Nah, saudaraku, memang tidak mudah. Karena apa? Karena dalam hidup kita akan ketemu banyak orang yang menjengkelkan, saudara. Mungkin kita punya tetangga yang jam 4 pagi mereka ketuk-ketuk dinding dan mengganggu tidur kita, saudara. Ya, atau mungkin kita juga punya tetangga yang menyebalkan, parkir di depan rumah, sampai akhirnya saudara kita sendiri nggak bisa parkir. Ini pengalaman pribadi saudara ya. Ya, terpaksa saya nggak bisa parkir sebentar, kenapa? Mereka parkir permanen saudara, susah. Jadi tetangga sebelah juga akhirnya ribut mereka berdua, kita nggak ikut-ikutan ribut saudara, karena kita ngalah. Ya, apalagi saudara, kita punya teman rekan bisnis yang mungkin maunya untung sendiri saudara ya. Yang dia itu egois ya. Ada banyak hal-hal yang kita akan ketemu saudara, orang-orang seperti ini. Keluarga yang dominan, yang mau menang sendiri saudara ya. Kalau dia ngomong selalu harus didengar, mungkin dia orang yang paling banyak uang saudara. Di dunia ini hukumnya berbicara begini, banyak uang banyak bicara, sedikit uang sedikit bicara. Tidak punya uang jangan, udah tahu kan. Ya, jadi saudaraku, kita akan ketemu orang seperti ini. Dan bagaimana kita mengupayakan hubungan yang baik saudara. Kejadian 21 ayat 22 sampai 31, hari ini kita akan belajar dari kisah ini saudara. Ada beberapa prinsip kebenaran dari Alkitab yang luar biasa. Mari kita akan baca sama-sama Kejadian 21 ayat 22 sampai dengan 31. Yuk kita baca ya, 2, 3. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abram, aku bersumpah. Tetapi Abram menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abram mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek, kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abram memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu, lalu kata Abimelek kepada Abram, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana, mengikat perjanjian. Saudara, saudaraku dalam Kejadian 20, ini kan Kejadian 22. Ya, dalam Kejadian 20 saudara bisa, Kejadian 21 ini kan. Nah, Kejadian 20-nya saudara bisa baca hubungan Abraham dengan Abimelek ini kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena begini, waktu Abraham ini orang asing datang ke daerah Abimelek ini saudara, Abimelek itu naksir sama Sarah, itu istrinya Abraham. Dan akhirnya saudara, dia bertanya, apakah ini saudaramu? Apakah ini istrimu? Gitu. Terus Abraham berbohong, dia takut saudara, dia bilang gini, ini bukan, dia adalah saudaraku. Nah oleh karena itulah Abimelek mengambil jadi istri. Tapi gara-gara dia mengambil istri, Tuhan kasih mimpi. Ya, seluruh istananya dia, dan dia saudara dihukum Tuhan gitu.
Sehingga akhirnya saudara, Abimelek ini ketakutan ya kepada Abraham. Ini orang hebat ini. Ternyata saya mau ngambil istrinya saudara, ternyata dia baru tahu bahwa itu istrinya gitu ya. Dan dia marah besar kepada Abraham dan dia berkata, gara-gara kamu ya kita mendapat hukuman. Nah kira-kira hubungannya kurang baik. Sehingga Abraham tinggal di daerah, di tempat kepunyakan Abimelek saudara. Nah dari sini kita akan lihat belajar beberapa hal yang sangat penting saudara. Karena gini, Abraham tinggal di daerah yang menjadi Abimelek. Dan konflik bisa timbul karena Abraham membutuhkan padang rumput yang lebih luas. Ya. Nah saudaraku, dalam ayat yang kita baca tadi, akhirnya Abimelek datang menjumpai Abraham untuk membuat perjanjian. Jadi rupanya Abimelek ini sudah mengantisipasi gitu. Waduh ini orang berkembang, ternaknya jadi nanti lebih besar ya. Dan dia khawatir saudara, kalau ada apa-apa gitu kan. Karena ini kan tanahnya dia, betul kan. Dan akhirnya yang dilakukan oleh Abimelek adalah dia mendatangi Abraham. Dan kita lihat ini inisiatif yang sangat penting. Bagaimana membangun hubungan khususnya dengan orang-orang saudara yang kita nilai cukup sulit dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat ada 4 prinsip penting dari peristiwa ini saudara kita akan pelajari. Yang pertama begini saudara, prinsip yang pertama adalah cegah potensi konflik yang bisa timbul. Yuk kita katakan sama-sama, 2, 3, cegah potensi konflik yang bisa timbul. Jadi ini bisa menimbulkan konflik besar di kemudian hari. Tapi Abimelek dia berinisiatif, dia mendatangi saudara Abraham. Di dalam ayat yang ke-22 di situ dikatakan demikian. Yuk kita baca, 2, 3. Abimelek, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Nah saudaraku, ini yang dia tahu, ini Abraham disertai Tuhan. Dewanya hebat, luar biasa, jadi dia tidak berani untuk saudara mengusir. Ya. Tapi di satu segi dia juga ada kekhawatiran saudara, kecemasan nanti. Nah oleh karena itulah Abimelek berinisiatif mendatangi Abraham untuk membuat perjanjian sebelum konflik terjadi. Yuk kita akan lihat ayat 23, 24. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Jadi Abimelek ini berkata begini, ya, jangan kamu berlaku curang terhadapku, ya. Nah, kenapa saudara? Dia bilang, karena kamu tinggal di sini, aku memperlakukan kamu sebagai sahabat, ya. Aku enggak mengganggu kamu urusanmu. Saudaraku, hal yang penting adalah banyak orang itu seringkali saudara reaktif. Mereka menunggu konflik mewujudkan diri baru dia melakukan sesuatu dan bertindak. Dan kita perlu hikmat dari Tuhan untuk melihat suatu potensi yang bisa menjadi konflik saudara. Dan bagaimana kita memberi tanggapan yang tepat gitu. Contoh ya misalnya gini, saya seringkali mengatakan di dalam premarital, setelah menikah saya dorong mereka tidak tinggal di rumah dengan orang tua. Kenapa? Itu menimbulkan potensi konflik. Ya. Sebaiknya kalau orang sudah menikah, dia keluar. Entah itu mau kontrak, mau kos, belum punya rumah nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika tinggal dengan di rumah mertua indah, itu punya potensi konflik. Ya, punya potensi. Tidak. Nah namanya potensi belum tentu bisa timbul, tapi itu peluang untuk konflik sangat besar. Gitu. Karena dalam satu rumah tangga tidak boleh ada 2 ratu, nggak boleh ada 2 raja. Satu keluarga itu kerajaan baru. Ya, oleh karena itulah saya dorong. Kenapa? Karena gini, kalau kita mau ngirit biaya, tapi yang terjadi ketika ada masalah pertengkaran itu nanti saudara ada hal yang nggak bisa diukur dengan uang, dengan materi, saudara. Ya, disinilah kita perlu berhikmat. Kemudian misalnya contoh bisnis dengan saudara seiman, kita harus buat perjanjian. Banyak orang karena
terlalu cincai gitu ya. Waduh kenal orang, oh kelihatannya bagus, ngajak bisnis bareng. Yang terjadi apa? Karena saudara seiman. Dengar saudara, yang bisa nipu kita itu saudara seiman. Kalau dari luar kan susah saudara, betul gak? Tapi yang namanya saudara seiman, seringkali kita terlalu mudah. Oleh karena itu kita harus membuat perjanjian kalau kita mau bisnis saudara. Apalagi misalnya kita mau renovasi rumah. Ya kita datangilah tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Saya waktu mau bangun rumah dulu di Sunrise, itu saya datangi depan, kanan, kiri, belakang kita kirim kue saudara. Kenapa? Mengganggu mereka, debunya bertebaran saudara ya. Kenapa? Itu tadi, kita berusaha supaya kalau bisa sebelum konflik terjadi, kita itu melakukan sesuatu, berinisiatif sesuatu saudara. Dan saya tidak tahu bagaimana saudara bisa menerapkan di dalam kehidupan Anda. Intinya kita harus mempromosikan hubungan yang baik dengan semua orang. Nomor satu saudara, cegah lebih dahulu sebelum potensi konflik terjadi. Yang ngerti katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Hal yang kedua adalah bersikaplah jujur kepada orang lain. Jadi gini, kita tidak bisa membangun hubungan yang baik tanpa ketidakjujuran saudara. Ini prinsip dasar. Orang bisa berhubungan baik kalau ada trust. Ya, ada kepercayaan, Saudara. Dalam hal ini ketidakjujuran Abraham kepada Abimelek dalam kasus Sarah, dia pernah berbohong kan tentang istrinya ini, Saudara Sarah, membuat Abimelek khawatir sehingga ia berinisiatif membuat perjanjian bahkan dengan kalimat yang tidak lazim. Tadi dia menyebut gini, ya. Jangan kamu berlaku curang terhadapku dan juga kepada anak cucu cicitku. Nah saudara, karena di mata Abimelek ini Abraham ini nggak jujur gitu. Ya, sehingga dia khawatir ke depan nanti saudara, anak cucu cicitnya akan kena imbas. Ya, nah oleh karena itulah saudara, dia mengambil inisiatif ini saudara. Nah ini sangat penting dalam hal ini. Kenapa? Kita tidak akan bisa membangun hubungan yang baik. Khususnya suami dan istri, saya mau jelaskan. Anda nggak bisa membangun yang namanya hubungan yang baik kalau tidak ada kepercayaan. Yang namanya satu daging itu bukan cuma sekedar satu visi, satu hati, tetapi juga bicara soal keterbukaan. Ya, ada kejujuran. Nah saya lihat banyak sekali persoalan suami istri, banyak hal saudara sering nggak jujur. Ada yang nolong saudaranya, nggak ngomong-ngomong sama istrinya, saudara. Ya yang terjadi ketika ketahuan ribut besar, ya kan ada masalah gitu. Masalah keuangan juga, banyak suami bisnis tertentu, investasi tertentu, kejeblos uangnya, habis banyak, nggak ngomong sama istrinya. Dia beban penderitaan besar, saudara. Sekarang dia takut sama istrinya. Kenapa? Dia tidak pernah bicara, nggak pernah ngomong dengan baik. Nah oleh karena itu kadang-kadang hal-hal seperti ini saudara bisa menimbulkan konflik yang besar. Ya. Nah oleh karena itu Efesus 4 ayat 25 berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi dalam konteks unity, kesatuan kita harus berkata terbuka dan jujur saudara. Amin. Amin. Saya udah lihat kalau hubungan di dalam keluarga, dalam pernikahan saudara sudah tidak ada trust issue, itu persoalan yang sangat besar. Apalagi kalau salah satu pasangannya udah selingkuh saudara, dan akhirnya tertahuan. Ya banyak, saya pernah dengar seorang istri bisa nelpon suaminya sehari bisa sampai berapa puluh kali. Kenapa? Ada problem, trust issue. Sehingga dia selalu nanya kemana saudara. Nah ini yang jadi problem, memulihkan hubungan ketika sudah tidak ada lagi saudara, trust itu susah. Bisa saya minta tolong Melki kertas itu. Ya. Jadi gini ya, kalau hubungan itu saudara nggak ada masalah, itu bagaikan kertas putih, betul nggak? Nggak ada persoalan, nggak ada historis di belakangnya. Tapi ketika terjadi ketidaksetiaan, perselingkuhan, ya. Maka terjadi apa? Kertas itu seperti ini saudara. Nah saya mau tanya, untuk memulihkannya lagi gampang atau susah saudara? Susah kan? Sama seperti kertas ini kita mau luruskan lagi kira-kira gitu. Mau kita setrika, mau kita apa?
agak susah untuk bisa pulih seperti sedia kala. Nah oleh karena itu dengar baik-baik, saya mau khusus bicara tentang suami istri dalam hal ini. Ketika benih-benih ketidakpercayaan itu sudah mulai timbul di dalam pernikahan kita, itu masalah serius. Dan ini sulit untuk dipulihkan, ini susah untuk saudara diperbaiki. Saya percaya kuasa Tuhan, tetapi saudara ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk semuanya ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, apalagi hubungan dengan rekan bisnis. Sekali orang gak dipercaya sulit. Nah oleh karena itulah kejujuran adalah fondasi dari sebuah hubungan yang sehat saudara. Yang ngerti katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Yang ketiga, prinsip ketiga adalah bicarakan dengan terbuka masalah yang ada. Jadi gini, kalau kita mempromosikan hubungan yang ada, jangan anggap semua hal itu kayaknya baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saudara. Ya. Bicarakan dengan terbuka kalau ada masalah yang ada. Dalam kisah Abraham dan Abimelek ini kita belajar saudara. Dalam ayat 25 dikatakan demikian. Yuk kita baca 2, 3. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jadi rupanya Abraham ini ada ganjelan gitu. Ya, sumur itu sesuatu yang sangat penting di Timur Tengah, sumur air. Dan biasanya sumur itu saudara digali. Kalau nggak ada air, maka dia akan gali tempat lain. Dan itu upaya untuk bisa menemukan air. Dan itu bukan mudah. Dan itu bisa menimbulkan pertengkaran. Sampai sekarang aja kalau saudara pergi ke Israel, itu gembala-gembala bisa saling berantem gara-gara sumur. Ya. Nah di sini kita lihat Abraham saudara, dia membicarakan hal ini kepada Abimelek. Dia berkata, aku menyesali tentang sebuah sumur. Ya, jadi bicarakan masalah yang ada, jangan didiamkan saudara. Ya, khususnya saya mau bicara tentang suami istri lagi. Kalau ada masalah, bicarakan. Amin saudara. Karena gini, kalau masalah tidak selesai, itu bagikan layer. Tahu layer ya, satu lapisan. Jadi kalau masalah satu nggak selesai, ada satu lapisan. Masalah kedua nggak selesai, ada lapisan lagi. Masalah ketiga nggak selesai, ada lapisan lagi. Lama-lama, lapisan udah terlalu tinggi. Sehingga saudara apa yang terjadi? Terlalu banyak numpuk masalah, udah nggak bisa dibicarakan lagi, nggak tahu mulainya dari mana. Sehingga banyak suami istri, akhirnya saudara ada dinding yang nggak kelihatan. Yang membuat mereka udahlah. Nah saudara itu problemnya. Ya, tidak pernah membicarakan tuh masalah, didiamkan. Nah oleh karena itu prinsip penting, mari bicarakan. Kalau ada persoalan saudara, bicarakan dengan baik-baik. Kalau ada masalah saudara dengan siapapun juga, misalnya rekan bisnis atau siapapun juga saudara, coba dibicarakan. Ya. Karena apa saudara? Jangan kita menyimpan ganjalan. Matius 18:15 berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi saudaraku, Abraham dengan terbuka membicarakan masalah dan ganjalan yang ada di dalam hatinya kepada Abimelek. Ya, kita belajar dari sini. Artinya apa saudara? Masalah harus dibicarakan, diselesaikan. Masalah itu bagaikan api. Kalau nggak diselesaikan, dia bisa membakar dan merusak lebih besar, saudara. Ya, dalam apapun juga, di dalam hubungan kita dengan siapapun juga, kalau ada masalah, jangan seolah-olah nggak ada apa-apa, saudara. Ya, tapi bicarakan. Oke, yang keempat, yang terakhir, saudara, kita belajar hari ini dari pelajaran dari kisah ini adalah yang keempat, jangan berasumsi orang lain tahu masalahnya. Katakan sama-sama ya, 2, 3. Jangan berasumsi orang lain tahu masalahnya. Jadi gini, kadang-kadang kita itu gampang asumsi. Kita sudah punya penilaian sendiri gitu. Bahwa sebetulnya kadang-kadang apa yang kita pikirkan belum tentu. Ya, coba kita lihat ayat 26 sampai 31. Ayat 26 kita perhatikan, di situ dikatakan begini. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku,
Dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Jadi Abraham itu berasumsi bahwa Abimelek, saudara, yang merampas sumurnya. Jadi selama ini juga kesel, ada ganjelan gitu, saudara. Tapi dijawab oleh Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Ya mungkin bisa saja pegawainya, ya karyawannya, bisa, saudara. Kenapa? Mereka juga jengkel kan, kesel dengan Abraham, dengan semua pegawainya juga. Dan di situ katakan lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pernah ku dengar. Jadi aku baru tahu sekarang. Nah Abimelek ternyata saudara memberikan pernyataan sesuatu yang di luar pikiran Abraham. Ayat 27, lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Nah saudaraku, ingat baik-baik bahwa asumsi itu seringkali saudara membuat hubungan menjadi buruk, saudara. Ya. Dan kita tahu bahwa kadang-kadang tanpa disadari karena kita berasumsi sekian lama, apa yang kita pikirkan itu enggak sebenarnya terjadi, saudara. Seperti dalam kisah ini, saudara. Ya, seringkali kita suka nyindir, seringkali kita suka ngomong sesuatu, padahal belum tentu. Nah, oleh karena itu, buang semua asumsi. Amin, saudara. Asumsi inilah yang membuat seringkali hubungan gak bagus. Ada orang natep kita di parkir, kita punya pikiran apa? Negatif. Kurang ajar itu orang, kok gak sopan lihatnya. Itu kan asumsi kan. Bisa saja sebetulnya dia kagum dengan saudara, dengan penampilan saudara, keren banget tuh orang. Sampai ngelihat saudara, wow. Tapi kita punya asumsi. Asumsi kita kurang ajar itu orang, gak sopan lihatnya. Betul gak saudara? Nah kadang-kadang dalam hidup kita mudah berasumsi untuk sesuatu hal. Nah ini yang menyebabkan seringkali saudara kita negative thinking. Pikiran kita negatif terhadap orang saudara. Dan kita cenderung untuk mengatakan hal-hal negatif. Melihat seseorang, kondisinya, gampang sekali kita kasih statement yang negatif saudara. Padahal kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah oleh karena itulah saudara kita belajar, kalau Anda ingin memiliki hubungan yang sehat, buang semua asumsi. Amin saudara. Jangan berasumsi pada mertua saudara. Ini menantu-menantu coba. Seringkali hubungan kurang baik, kenapa? Karena menantu seringkali udah punya asumsi. Mertua juga punya asumsi sama menantunya. Menantu ini kok kayaknya, memang saudara terjadi gap ya, antara orang tua dengan generasi milenial sekarang. Jadi kalau misalnya menantunya itu generasi milenial, kemudian mertuanya ini orang-orang tempo dulu, apalagi yang masih kolot, orang bilang totok saudara, itu seringkali punya gap masalah. Ya, kalau istri saudara bangun siang saudara, itu jadi masalah. Nah itu saya bilang jangan satu rumah. Zaman sekarang ini saudara, kalau wanita itu mungkin dituntut nggak kayak zaman dulu kali. Jadi istri itu harus bangun pagi, nyiapin makanan, wah semua gitu-gitu. Kalau zaman sekarang coba tanya, berapa banyak wanita yang bisa masak? Coba saudara, iya kan? Berapa banyak yang bisa, tapi mereka apa? Mereka sekarang buat mereka suat gitu untuk masak-masak. Kan gampang, tinggal aplikasi saja, GoFood. Ya kan? Mau Chinese, mau Manado, dan mau lainnya. Terjadi memang perbedaan generasi. Dan seringkali di sini sumber asumsi saudara. Banyak sekali yang saya lihat hubungan kurang sehat, kurang baik. Entah itu mertua sama menantu. Oleh karena apa? Karena asumsi. Jadi hari ini sebaiknya saudara kita ngobrol dari hati ke hati. Supaya kita tidak salah tafsir. Betul gak? Gak usah jauh-jauh. Saya aja sama istri saya itu sering kali saudara. Ya, kadang-kadang hubungan kita bisa panas atau down juga gara-gara kadang-kadang salah. Berasumsi tertentu saudara, tapi oleh karena sebuah proses ya untuk kita bisa ngomong, membicarakan, oh yang kamu maksud begitu toh. Nah baru kadang-kadang kita tahu. Nah oleh karena itu ingat baik-baik saudara, jangan biarkan asumsi menguasai kita. Jadi 4 prinsip penting ini untuk kita mempromosikan, meningkatkan hubungan kita. Yang pertama apa saudara? Apa? Cegah potensi konflik sebelum itu terjadi. Yang kedua apa saudara? Bersikaplah jujur. Kejujuran itu membangun long term relationship. Oleh karena itu hari ini dengar baik-baik. Kalau saudara mau memiliki hubungan yang panjang dalam segala hal, jaga baik-baik yang namanya kepercayaan.
Jaga baik-baik yang namanya saudara dipercayai orang dalam kejujuran. Pemain musik bisa mempersiapkan diri ya. Dan kalau saudara sekali udah dicap nggak jujur, susah untuk dikembalikan lagi kepercayaan. Seperti kertas tadi ya, susah untuk membangun kepercayaan. Padahal membangun itu butuh waktu panjang. Tapi meruntuhkan hanya satu kesalahan aja saudara, ketidakjujuran, runtuh semua. Yang ketiga apa saudara? Bicarakan dengan terbuka. Ayo suami istri, sering jalan bareng-bareng, bukan cuma sekedar pergi bareng-bareng. Kalau ada masalah bicarakan. Saya punya aturan, biarkan masalah jangan sampai 24 jam. Jangan sampai nggak ngomong sama pasangan kita. Kita mendiamkan masalah, tahu-tahu akur sendiri Pak, tapi nggak pernah dibicarakan. Ya nggak bisa gitu. Ada istri yang sampai nggak ngomong sama suaminya udah seminggu loh. Dia datang, saya kesel Pak sama suami saya. Saya nggak ngomong selama seminggu. Duh, bahaya. Bahaya. Jangan saudara. Tiap hari coba bicarakan. Apapun masalah selesaikan. Yang keempat saudara apa? Buang asumsi. Jangan biarkan asumsi menguasai pikiran kita. Mulailah punya pola pikiran yang positif. Karena gini ya. Gini, menurut penyelidikan saudara, kalau orang udah punya asumsi yang, bukan asumsi, punya pandangan positif pada orang, ya dalam hubungan, positif saudara, itu gestur badannya, termasuk mimik mukanya, semuanya itu saudara menunjukkan yes gitu loh. Tanpa disadari. Ini orang welcome gitu. Tapi kok dalam diri saudara udah punya pikiran negatif, ya tentang sesuatu hal, tentang orang itu. Maka ketika kita ngomong sebetulnya saudara, tanpa disadari orang tuh bisa membaca loh. Di dalam alam bawah sadar kita ini sebetulnya bukan yes, kita sedang no saudara. Ya oleh karena itu, buang segala asumsi negatif. Dan belajar supaya kita menjadi orang yang memiliki hubungan yang benar. Dan saya mau tutup saudara, elemen terpenting dari kehidupan rohani, yaitu hubungan yang benar dengan orang lain. Saya ulang lagi ya. Elemen penting dari kehidupan rohani yaitu hubungan yang benar dengan orang lain. Ya, jadi banyak orang salah. Kehidupan rohani diukur bagaimana dekatnya saya sama Tuhan, hubungan saya banyak doa. Ya, hidupnya dekat dengan sorga karena doanya di lantai 46, saudara. Ya, enggak begitu, saudara. Tapi kehidupan rohani seseorang ukurannya gampang. Gimana hubungannya dengan sesama orang lain? Apakah dia mempromosikan hubungan yang baik?